Halo, selamat berlibur teman-teman semua. Nah, kali ini saya mau membagikan satu video eh, pembelajaran terakhir ya sebelum kalian menempuh UAS. Nah, di video kali ini itu saya pertama akan membagikan kisi-kisi terkait UAS dan tugas akhir. Sebelum masuk ke pembahasan tentang materi ini, yaitu materi tentang PR Campaign Strategy atau PR Plan Strategy. Nah, saya mau membagikan sebuah kisi-kisi untuk UASnya. Oke, udah terlihat di layar ya. Nah, ini adalah UAS individu. Nanti bisa kalian kirimkan pada hari H UAS. Nah, artinya bahwa so, tugas ini itu bisa kalian kerjakan sekarang mulai hari ini. Gitu. Kalian bisa membuka catatan, referensi, materi kuliah, kemudian data-data yang ada di internet untuk mengerjakan soal ini. Sehingga nanti ketika hari H UAS, kalian tinggal upload saja. Nah, hmm, hal yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan tugas ini yaitu tidak diperkenankan menyalin dari rekan lain atau mencari dari internet secara langsung karena akan eh, apa nanti kelihatan lah gitu. Terus nanti kalian kirimkan saja pada adlink. Nanti saya bikinkan apa namanya tempat untuk upload tugasnya. Nah, kalian kasih nama UAS, praktek PR, nama lengkap, dan NIM kalian. Nanti akan muncul ya di Adlink. Kemudian panjang dokumen minimal 5 halaman, tidak termasuk lampiran jika ada, dan sebenarnya tidak perlu yang panjang banget, itu tidak perlu. Nah, adapun soalnya, nah, ini yaitu berkaitan dengan praktik humas. Salah satu kegiatan humas yang pasti dilakukan itu yaitu membuat rencana kampanye PR atau PR campaign planning. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang pasti itu dilakukan gitu. Nah, di sini saya ingin kalian itu membayangkan bahwa kalian merupakan seorang praktisi PR. Artinya bahwa ketika kalian menjadi seorang PR officer, pasti akan diberikan tugas untuk membuat rencana kampanye PR. Nah, tetapi saya batasi pada 3 studi kasus berikut agar tidak melebar ya. Yang pertama, ada sebuah perusahaan teknologi eh, yang sedang menghadapi isu trust akibat kebocoran data. Nah, ini kan perusahaan teknologi. Kalian boleh nih mengambil misalnya perusahaan teknologi itu Gojek lah, kemudian Google lah, atau ChatGPT lah, atau apapun. Itu kalian bisa mengilustrasikan sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Atau yang kedua, perusahaan makanan dan minuman lokal yang ingin membangun brand awareness di kalangan Gen Z. Nah, ini termasuk juga perusahaan makanan minuman, kalian bebas tentukan. Jadi, eh, at least kalian dari semua anggota yang ada di kelas ini nggak bakalan sama dong. Ada mungkin yang pakai misalnya makanan minuman yang lagi viral, mungkin kopi kekinian gitu, Kore atau apa. Nah, atau mungkin merek-merek lainnya terserah silahkan. Kemudian yang ketiga yaitu startup energi terbarukan yang ingin mengedukasi publik tentang pentingnya energi hijau. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu. Nah, terus kemudian tugas kalian yaitu membuat PR campaign planning. Adapun di dalam tugas itu ada beberapa hal yang
harus kalian tampilkan. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi, jelaskan dulu profil perusahaannya seperti apa, situasi yang dihadapi seperti apa, dan tantangan utamanya. Gitu. Ini misalnya kalian apa namanya? Ini kan namanya kan mock up gitu kan ya. Kita membayangkan berimajinasi. Sehingga ketika tantangan ini misalnya kalian at least katakanlah mengambil eh, suatu brand yaitu brand Fore gitu. Tapi kan kalian nggak tahu nih tantangan utama komunikasi yang ada di dalamnya itu seperti apa. Oke, kalian jelaskan aja di dalam latar belakang sebagai gambaran. Terus kemudian analisis SWOT dan stakeholder mapping. Jadi misalnya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam di perusahaan tersebut itu tuh seperti apa. Terus identifikasi stakeholder internal dan eksternal serta karakteristiknya. Jadi kalian identifikasi dulu. Terus kemudian tujuannya harus terukur, spesifik, realistis, dan berbasis waktu. Jadi gunakan metode SMART. Kalian bisa ya menggunakan metode itu. Misalnya tujuan kampanyenya apa nih? Yang pertama tadi kan kalau kalian pilih yang pertama berarti kan pengen meningkatkan reputasi atau citra baik ya. Karena ini ada trust. Terus kalau misalnya yang kedua berarti kalian pengen membangun misalnya brand awareness. Nah, gitu. Terus kemudian strategi dan key message-nya itu seperti apa? Rumuskan strategi utama dalam menyampaikan pesan kepada target audiens. Tuliskan 2 sampai 3 pesan kunci yang ingin dikomunikasikan. Nah, ini saya nanti mengelaborasi lebih lanjut dalam sebuah contoh ya. Terus target audiensnya siapa? Jelaskan mengapa mereka menjadi target audiens. Misalnya kalau tadi aku ngambil contoh misalnya sore. Terus target audiensnya itu siapa? Yang utama yaitu para karyawan, karyawan muda. Berarti orang yang masih produktif itu yang menjadi target audiens. Nah, mengapa mereka menjadi target audiens yang utama? Karena mereka adalah orang-orang yang bekerja itu mereka membutuhkan eh, sesuatu yang bisa meningkatkan produktivitas mereka. Nah, misalnya kopi adalah salah satunya. Terus taktik dan communication tools, terus timeline, terus evaluasi. Nah, untuk evaluasi, ini sifatnya sama lampiran itu sifatnya opsional, gitu ya. Jadi kalian nggak harus ada evaluasi, tapi bisa sampai di timeline aja ini nggak apa-apa, itu gitu. Oke, ini kriteria penilaiannya seperti ini. Baiklah, hmm, apa namanya? Sekarang saya masuk ke Oke, baiklah. Sekarang saya masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Jadi, hal yang paling penting dalam praktek humas. Nah, ini yaitu pembuatan PR campaign. Kalian itu ketika menjadi humas pasti akan diminta untuk membuat PR campaign. Nah, atau PR strategi. Nah, kita berangkat dari pemahaman dulu. Apa sih PR strategi itu? Nah, PR strategi adalah kerangka komunikasi yang terstruktur untuk mencapai tujuan reputasional dan komunikasi seperti misalnya pengen membangun citra positif, meningkatkan visibilitas, dan melindungi merek ketika memasuki masa-masa krisis. Nah, beda dengan advertising dan marketing. Yang mereka itu fokusnya cuma pada penjualan langsung atau sales aja. Nah, PR ini dia sifatnya lebih ke mempengaruhi persepsi dan membangun kepercayaan publik. Jadi, kegiatan PR
biasanya emang itu tuh udah diagendakan dalam misal 1 tahun. Sedangkan kegiatan advertising atau marketing itu bisa disusun berdasarkan misalnya 1 bulan, bulan ini mau iklan di mana, atau 2 bulan ini mau di mana. Nah, gitu. Dan hasilnya pun kalau advertising dan marketing itu kan biasanya bisa kelihatan langsung ya. Misalnya, oh ternyata bulan ini penjualannya naik, bulan depan menurun. Mungkin karena marketing atau advertisingnya kurang kurang gencar, misalnya gitu. Tapi kalau PR itu dia hasilnya nggak bisa kelihatan langsung. Nah, artinya bahwa perlu usaha atau perlu strategi yang matang ketika membuat suatu PR campaign. Karena hasilnya itu nggak bakal didapatkan sekarang. Misalnya pengen membuat reputasi. Orang, misalnya dia pengen dikenal sebagai pribadi yang baik hati, otomatis nggak cukup ketika dia cuma 1 kali membantu orang. Politisi misalnya, dia dikenal sebagai sosok politisi yang merakyat, nggak cuma dari satu aktivitasnya. Misalnya dia ngasih bantuan sembako ke satu warga, nggak cukup 1 kali. Tetapi itu dilakukan secara berulang-ulang. Misal dalam jangka waktu 5 tahun, 3 tahun, dia masuk ke gorong-gorong, dia kasih sembako, bantuan, dia apa bikin program-program membantu orang-orang yang dari rakyat kecil gitu. Dia berpakaian. Nah, berpakaian juga salah satu strategi dari komunikasi. Berpakaian layaknya orang-orang yang terlihat lebih merakyat. Nah, itu merupakan bagian dari PR strategi. Jadi PR strategi itu nggak harus atau tidak selamanya dalam bentuk misalnya membuat event. Nggak mesti seperti itu, tetapi misalnya cara berkomunikasi. Kayak misal kemarin Prabowo menang pemilu. Itu kan karena PR strateginya salah satunya mengubah image Prabowo yang serem, yang militer, menjadi seseorang yang gemoy gitu. Nah, itu bukan diubah lewat event doang, tetapi lewat karakter, lewat cara dia berkomunikasi di depan publik, lewat pembuatan jingle-jingle, lewat pembuatan AI gitu. AI yang itu tuh ada apa namanya? Animasinya itu kan gemoy lewat sebuah slogan. Nah, itu merupakan strategi juga dalam uh, PR strategi. Sehingga ketika kalian nih mau membuat PR strategi, mau membuat sebuah campaign, itu jangan cuma fokus pada aspek pada tools event, PR tools event aja. Tapi ada hal banyak yang perlu kalian pikirkan. Nah, oke. Terus bagaimana cara membuat atau langkah-langkah dalam membuat PR plan? Yang pertama, kalian identifikasi kebutuhan dulu. Nah, telaah dulu apa namanya? Apa yang menjadi kebutuhan dari suatu perusahaan. Nah, kalau di dalam soal tadi saya udah mengasih kayak kotak gitu ya. Sebenarnya saya pengen membebaskan kalian nih mau needs-nya apa. Tetapi kalau seperti itu biasanya lebih apa namanya nggak kebayang nih mahasiswa. Sehingga ada beberapa needs dari sebuah perusahaan itu tadi. Yang pertama, misalnya pengen pengen mengubah reputasi atau menangani krisis. Tadi kan krisis trust gitu kan. Yang kedua, tadi pengen meningkatkan brand awareness di kalangan anak muda. Nah, yang ketiga, dia pengen spread menyebarkan tentang suatu isu, gitu kan, isu terkait energi terbarukan. Nah, identifikasi dulu apa sih kebutuhannya. Setelah itu, define clear PR goal. Jadi, definisikan PR goal-nya itu seperti apa? Sasarannya itu seperti apa? Misalnya nih,
pengen meningkatkan brand awareness kopi Fore di kalangan anak-anak muda, kalangan orang pekerja biasanya itu. Nah, brand awareness-nya itu seperti apa? Apakah mereka cukup tahu terkait dengan brand kopi Fore? Ataukah mungkin kopi Fore itu punya apa namanya aplikasi dan aplikasinya itu mau diperkenalkan kepada para Gen Z itu yang menjadi target sasaran. Nah, tentukan dulu goals-nya apa. Setelah itu, kalian bisa mengidentify your PR market. Jadi, identify your PR market ini kalian menentukan siapa apa medianya, siapa influencer yang pengen kalian ajak kerjasama, mungkin menyebarluaskan pesan-pesan itu, terus salurannya seperti apa gitu. Terus setelah itu gunakan PR tools yang tepat. Jadi misalnya kalau Gen Z tadi kan copy for it, berarti kan ketika target audiensnya adalah Gen Z, otomatis PR tools yang dipakai ya mungkin sosial media, mungkin kerjasama hmm, dengan media-media yang dia itu emang dibaca sama anak-anak muda gitu kan. Nah, kalau media yang dibaca anak muda ya mungkin media-media yang kayak ada di Instagram gitu atau media yang sifatnya kekinian. Tapi kalau udah tahu target audiensnya ada Gen Z, tetapi pemilihan uh, PR toolsnya adalah di media seperti mungkin apa namanya Bisnis Indonesia, kemudian Metro TV, TV One. Nah, itu kan agak melenceng gitu kan. Agak melenceng karena nggak semua Gen Z itu mereka ada di situ gitu. Jadi nggak nggak tepat lah gitu. Setelah menentukan PR tool yang tepat, nah eh, kalian gunakan nih saluran komunikasi seperti apa yang kalian penginkan. Apakah yang earn, earn, own, share, paid, atau apa gitu. Terus setelah itu define, sebenarnya ini ada kalian harus determine success metric. Jadi kayak membuat menentukan metrik kesuksesan gitu. Tapi kalau di dalam tadi UAS kalian nggak perlu sampai evaluasi, it's okay. Nah, jadi di dalam sebuah PR strategi itu biasanya ada matriksnya. Jadi misalnya kalian pengen membuat media gathering nih untuk membuat atau meningkatkan reputasi perusahaan X. Nah, matriks kesuksesannya yaitu misalnya kalian mendapat coverage positif atau pemberitaan yang positif dari 100 media yang kalian undang. Nah, misalnya itu indikator sukses. Atau misalnya kalian kerjasama, kalian membuat suatu event seru-seruan sehingga itu bisa meningkatkan image brand kalian. Kemudian kalian mengundang para influencer. Nah, artinya ada berapa sih engagement yang diinginkan agar PR strategi ini, PR campaign ini bisa dikatakan sukses. Nah, kalian mendefinisikan sendiri. Terus kalau nah, kalau itu kan kalau membuat sebuah PR campaign itu biasanya juga ada timelinenya. Jadi waktu dari kegiatan kalian itu harus ditampilkan gitu. Misalnya kalian mau membuat sebuah event untuk meningkatkan reputasi suatu perusahaan X. Nah, eventnya itu kapan dilaksanakannya? Nah, itu harus ada.
Nah, kalau ini saya kasih lihat contoh sebuah PR campaign plan dari eh, University of Georgia. Nah, ini kan 19 halaman dan eh, dia dibikin sama tim gitu kan. Karena ini tugas individu, jadi kalian it's okay nggak perlu se-expert ini. Tapi yang pasti ada kesesuaian antara goals-nya itu dengan activity yang yang ada di dalamnya. Jadi misalnya nih, kalian membuat kalian goals-nya itu pengen meningkatkan reputasi atau pengen meningkatkan brand awareness kopi Fore di kalangan anak muda. Tetapi ternyata activity yang kalian lakukan, misalnya mengundang berbagai macam media yang ada di Indonesia. Nah, itu kan tidak spesifik gitu kan. Media itu banyak. Nah, medianya itu seperti apa? Nah, lebih spesifik lagi misalnya tujuannya itu dibikin secara activity strateginya itu dibikin lebih spesifik. Misalnya mengundang eh, media media-media yang memiliki target market anak muda untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Fore. Nah, acaranya apa? Misalnya launching produk baru atau launching aplikasi atau apa. Nah, itu kan lebih spesifik. Karena artinya PR campaign ini tidak bisa dibikin dalam dalam general gitu. Secara general, misalnya kita mau mengundang media, media yang seperti apa, itu harus didefinisikan, didetailkan. Nggak bisa, oh oke media. Atau misalnya, oke lah, kita mau meningkatkan brand awareness. Ya udah kita pakai sosial media aja. Katakanlah kita pakai TikTok. Kita nanti kerjasama dengan influencer. Tapi influencer yang seperti apa? Nah, kalian bisa detailkan. Ketika sudah didetailkan, nanti orang yang pengen melakukan eksekusi dari strategi kalian itu juga lebih kebayang. Misalnya, oh oke kita mau endorse nih lewat sosial media, TikTok katakanlah. Tetapi TikToknya yaitu sebatas atau kita batasi pada influencer yang dia targetnya juga adalah anak-anak muda. Nah, di zaman sekarang berarti yang anak muda yang oke, yang bisa menjadi panutan, kira-kira siapa ya? Nah, siapa itu nanti kalian boleh kasih misalnya list gitu. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Ini adalah salah satu contoh PR campaign ya, tapi ini bentuknya buku dan wow banget, expert banget dia membuat. Nah, saya pengen membedah aja. Jadi nanti kalian bisa belajar dari sini. At least UAS kalian nggak perlu yang se-wow ini, tapi kalian artinya ada kesesuaian itu tadi. Minimal 5 halaman, misal kalian bikin dalam 6 halaman pun it's okay, nggak apa-apa. Nah, di bab pertama ini sebenarnya sama kayak tadi latar belakang ya. Jadi dia lebih ke deskripsi dari kliennya. Nah, kliennya ini ada huge hot Song, ya, the founder of School of Music. Jadi dia gambarkan diri di sini. Nah, tadi kan kalian saya sudah batasi nih pada beberapa perusahaan, misalnya perusahaan makanan minuman. Kalian comotlah satu brand gitu. Karena kalau nyomot satu brand, at least kalian bisa lihat latar belakangnya nih di internet, gitu kan. Misalnya kopi fore didirikan oleh ini pada tahun sekian gitu. Nah, setelah ada latar belakang seperti ini, nah ini kan sampai departemen and program tuh ada. Jadi misalkan makanan dan minuman tuh fore kan, misalnya dia jualan makanan apa, minuman apa, tapi I think it's not really nggak perlu sampai situ juga. Nah, setelah itu outreach apa namanya? Ada beberapa hal yang menjadi fokus. Fokus masalah, gitu kan? Jadi ada fokus masalah
yang dituangkan dalam research ini. Kalau tadi kan fokus masalahnya itu sebenarnya sudah saya tentukan di dalam pertanyaan tadi kan. Nah, nah di sini karena mungkin mereka juga masih cari tahu nih masalahnya apa. Nah, kalian mereka membuat sebuah research, gitu kan. Sebelumnya saya udah pernah membahas tentang riset. Nah, riset ini menjadi bagian dalam PR. Karena ketika misalnya suatu perusahaan itu nggak tahu nih masalahnya itu apa, ya tugas seorang PR yang harus mencari tahu masalah yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, ini mereka menggunakan dua survei tentang awareness dan opini terkait Huge Hodgson School Music. Ini among the UGA student body. Artinya mereka melakukan survei kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Nah, ini terkait reputasi. Ternyata mereka punya masalah terkait reputasi. Kemudian ada masalah terkait marketing, gitu. Ada masalah terkait rekrutmen ternyata. Kurikulum juga ada permasalahan. Fakultas, nah juga ada permasalahan. Nah, dari riset-riset itu, kemudian seorang PR itu bisa memetakan apa sih yang pengen mereka selesaikan. Gitu. Nah, ini VR activity, ini yang sudah dijalankan sama mereka ya. Nih, ini ada permasalahan nih, Alphonse. Meskipun mereka itu populer, tetapi ternyata mereka belum punya akun sosial media. Gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan. Nah, kalian juga misalnya, oh ternyata kalian mau meningkatkan brand awareness Coffee Fore. Oh ternyata mereka itu, katakanlah mereka belum punya Instagram ya. Mereka belum punya Instagram. Nah, terus dalam goals-nya kalian nih tulis pengen meningkatkan brand awareness Coffee Fore melalui pemanfaatan media sosial. Itu boleh. Terus di sini ada key message-nya. Nah, key message-nya ini adalah pesan kunci. Pesan kunci di yang pengen kalian tampilkan. Jadi, misalnya, Kopi Fore. Ada satu key message yang menonjol. Kopi pilihan para pekerja. Nah, itu key message. Nah, usahakan eh, rumuskan satu key message. Jadi, kayak misalnya Prabowo. Prabowo itu kan terkenal karena gemoy, ya. Terus Oke Gas, Oke Gas. Mereka punya jingle itu. Nah, itu merupakan salah satu key message. Punya Prabowo, dia terkenal dengan Oke Gas, Oke Gas. Nah, itu kan dia timnya itu membuat sebuah jingle, sebuah lagu. Nah, lagu itu merupakan suatu key message. Nah, kalian bisa nanti pilih satu key message apa yang pengen di-deliver di dalam campaign kalian. Misalnya tadi, kopi for kopi pilihan pekerja, gitu kan. Terus setelah itu, kalian bisa membuat sebuah, ini kan beberapa PR strategi yang mereka lakukan ya. Jadi misalnya melakukan branding, nih online material branding, sosial media present. Branding itu misalnya membuat packaging baru, membuat logo baru, membuat slogan atau mungkin kalau dalam universitas kan mereka punya apa namanya warna ya, logo, warna dan lain-lain. Nah, itu bisa masuk ke branding. Nah, kemudian sosial media. Nah, itu merupakan strategi mereka untuk mencapai ke goals-nya itu tadi. Nah, ini menggunakan print media. Print media itu artinya brosur, poster, kemudian selanjutnya mereka membuat
SWOT analisis. Nah, kalian nanti bisa membuat seperti ini juga. Jadi ada kekuatan. Misalnya kopi Fore. Kopi Fore itu punya kekuatan loh. Kekuatannya apa? Kekuatannya dia itu punya rasa yang enak. Kemudian kekuatan lainnya punya gerai yang banyak, gitu kan. Terus, tapi selain kekuatan, dia juga punya weakness. Weaknessnya apa? Weaknessnya itu mungkin antrinya lama, gitu kan. Terus weakness lainnya apa? Weaknessnya itu mereka itu tidak terkenal di sosial media, kayak seperti itu. Nah, terus selain weakness, tapi dia mereka punya opportunity. Opportunity ini jadi kesempatan suatu brand untuk lebih untuk bisa berkembang, gitu kan. Opportunity yang dia punya apa? Opportunity-nya dia mereka bisa digemari anak muda karena punya varian bisa membuat varian yang lebih banyak. Jadi nggak cuma menyajikan kopi saja. Nah, itu kan menjadi sebuah opportunity. Tapi ada juga threats-nya, threats atau ancaman. Ancaman apa bagi Fore? Nah, ancamannya muncul berbagai macam kedai kopi yang saat ini semakin banyak gitu kan, sehingga persaingan antar kedai kopi itu menjadi sangat sengit. Nah, di sini langsung terus sudah. Nah, kalian bisa membuat seperti ini, atau juga kalian bisa membuat template seperti ini. Nah, bisa membuat seperti template seperti ini. Jadi, eksekutif summary tadi perusahaannya seperti apa, situasi analisisnya tadi, situasi analisis misalnya perusahaan Fore adalah perusahaan yang pengen menyasar anak muda, tapi mereka itu tidak memiliki media sosial, katakanlah seperti itu. Goalsnya apa? Nah, misalnya tadi pengen meningkatkan brand awareness terkait produk Fore di kalangan anak muda, gitu kan, melalui media sosial atau melalui apa? Melalui berbagai macam cara, gitu kan. Terus objektif, terus target audiens. Nah, ini sih lebih lengkap ya, karena ada rincian terkait target audiens dan target media. Target media itu media plan tadi. Kalian misalnya mau targetnya di media massa, saya TV, surat kabar, dan lain-lain, atau media sosial. Nah, itu bisa boleh. Terus messaging. Nah, messaging itu key message tadi ya, pakai satu key message. Strateginya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, misalnya kalian punya tadi, saya pengen meningkatkan brand awareness tadi Kopi Fore ke anak muda. Terus strateginya apa? Strateginya misalnya saya mau membuat sebuah event itu acaranya itu pagi-pagi minum kopi. Misalnya kayak gitu strateginya, pagi-pagi minum kopi. Nah, acaranya diadakan di area kantor, area kantor. Jadi mereka itu orang yang pekerja yang lewat, yang ada di kantor-kantor besar, mereka bisa datang nih. Kan kalau orang pekerja biasanya mereka banyak yang itu kan naik Transum. Nah, kegiatannya di sekitar Transum. Nah, seperti itulah. Nah, sehingga orang itu semakin ngeh dengan brand kopi Kore. Nah, ini taktiknya. Taktiknya kalian boleh seperti ini bikinnya, timelinenya itu tadi misalnya bulan pertama, bulan pertama terus kalian pengen membuat IG account untuk Fore Coffee. Bulan kedua kerjasama dengan apa namanya influencer untuk meningkatkan brand awareness. Bulan ketiga membuat
melakukan media gathering misalnya untuk memberitahu media bahwa kalian akan melaksanakan sebuah event. Bulan keempat, kalian membuat sebuah event pagi-pagi minum kopi. Bulan kelima, apa gitu. Terus budget ini opsional aja, measurement juga opsional. Oke, segitu aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas dan pengen ditanyakan, silahkan. Yang paling penting, saya tidak menilai eh, tugas mahasiswa berdasarkan jumlah halamannya. Saya tidak akan menilai seperti itu. Karena better less tapi meaningful daripada isinya bertele-tele tetapi halamannya banyak gitu. Jadi inti dari tugas ini adalah kesesuaian antara full study dengan strategi. Di situ nanti saya akan kelihatan apakah antara goals, target, dan strateginya itu udah match apa belum gitu. Nah, eh, ini merupakan bagian dari tugas UAS. Tugas ada satu lagi tugas yaitu tugas akhir TA gitu yang porsinya itu dia lebih hmm, porsinya dia lebih tinggi, ya, lebih 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 banyak yaitu sekitar 40%. Nah, untuk tugas akhirnya kalian bisa mempresentasikan eh, apa namanya PR campaign kalian ini di dalam sebuah video. Artinya kalian presentasi, di record, kemudian nanti linknya di submit di dalam apa namanya add link gitu. Kalian boleh misalnya video kalian itu kalian upload ke YouTube, Google Drive, media sosial kalian atau apapun itu terserah bebas. Nah nanti saya apa kalian sertakan linknya di add link. Ada dua ya, berarti ya. Yang pertama tadi pembuatan PR plan strategi, yang kedua kalian presentasikan. Gitu. Karena otomatis ketika misal kalian jadi PR officer, kalian nggak cuma membuat PR strategi aja, tetapi juga mempresentasikannya di hadapan klien. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan jawab saya. Dengan senang hati saya akan membalas berbagai macam pertanyaan kalian. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.